Kalau saya melihat sih belum pernah ya. Mungkin yang di atas saya juga itu juga belum pernah mungkin melihat ada 7 bidadari yang mandi di situ. Tapi ya mungkin saja eh, zaman dahulu kala ada mungkin eh, bidadari mandi di situ karena eh, Pondok Cabe ini tempat istirahatnya para pedagang yang mampir untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menceritakan sedikit apa yang saya ketahui tentang Kobak Nyamplung. Di mana Kobak Nyamplung itu sejak saya lahir juga memang sudah ada, dan kemungkinan Kobak Nyamplung itu sudah berumur di atas 150 tahun ya menurut cerita dari orang-orang terdahulu, di mana memang Kobak Nyamplung ini tempat mandinya warga sekitar, warga Pondok Cabe Ilir, karena memang airnya yang cukup jernih dan tempatnya juga cukup enak untuk orang-orang pada mandi di Kobak Nyamplung tersebut, di mana Kobak Nyamplung ini disebut dari orang-orang sekitar bahwa Kobak Nyamplung itu adalah Kobak Baba Haji Alimin. Baba Haji Alimin adalah almarhum orang tua saya. Kemungkinan dulu kenapa disebut Kobak, terkenal Kobak Haji Alimin, karena awalnya orang tua saya itu yang memelihara kobak tersebut, namun bukan hanya sendiri tapi dibantu oleh warga sekitar yang memang peduli terhadap mata air yang memberi kehidupan bagi warga di sekitar. Karena pada musim panas pun Kobak Nyamplung itu tetap eh, mengeluarkan air. Jadi warga sekitar banyak yang dipakai untuk konsumsi, untuk mandi, untuk nyuci. Itu banyak sekali. Jadi di sini juga banyak kolam-kolam ikan yang tentunya warga sekitar banyak memelihara ikan karena memang airnya kebuang jadi masuk ke kolam ikan dimanfaatkan oleh almarhum bapak dan juga orang warga sekitar yang lain. Di mana di Kobak Nyamplung ini bukan hanya satu titik mata air tapi ada 4. Yang pertama itu Kobak Nyamplung disebutnya Kobak Haji Alimin. Yang kedua di belakangnya lagi Kobak Haji Muslim. Di belakangnya lagi itu Kobak Babadelan, dan satunya lagi itu berupa pancuran. Dan itu airnya semuanya sangat jernih. Jadi bisa dimanfaatkan oleh warga untuk konsumsi dan untuk mandi serta cuci pakaian dan macam-macam. Jadi sebelum warga di sini menggunakan sumur bor, karena kan dulu sumurnya itu sumur timba. Jadi warga lebih baik ke bawah ke Kobak Nyamplung, dia mencuci pakaian atau mandi dan sebagainya. Jadi bukan hanya warga sekitar Pondok Cabe Ilir aja, tapi ada warga di luar Pondok Cabe Ilir pun banyak yang berkunjung untuk mandi di situ. Di mana kami warga di sini melihatnya bahwa Kobak Nyamplung ini sumber mata air yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang tentunya harus dipelihara dan harus dibudidayakan seperti yang terjadi kemarin tahun sekitar 2020 ya. Tahun 2020 saya dan warga sekitar, warga perkampungan dekat mata air tersebut melakukan pembersihan ulang terhadap kobak tersebut, eh, karena dilihat bahwa airnya itu terbuang sia-sia, tidak dimanfaatkan oleh warga karena kondisi yang sangat tidak enak untuk didatangi. Tentunya sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang yang tumbuh di situ seperti pohon-pohon besar sehingga orang takut untuk turun. Akhirnya saya
punya inisiatif dengan anak-anak muda sekitar. Bagaimana kalau ini kita lestarikan ulang, kita bersihkan ulang, dan tentunya ada biaya yang harus kita eh, pikirkan di situ. Dan alhamdulillah dengan inisiatif saya dan teman-teman dan didukung oleh orang-orang tua bahwa mereka sangat setuju kalau itu dilestarikan kembali. Tentunya ini membawa manfaat yang baik untuk warga sekitar. Waktunya cukup lama saya melakukan pembersihan itu karena kondisi yang sudah belantara, yang tentunya kita perlu hati-hati karena kan kondisi sudah lama tidak dikunjungi, takutnya ada binatang-binatang yang mungkin seperti ular atau apa. Jadi saya melakukan itu dengan anak-anak muda di atas, mulai sekitar tahun 2020 kita mulai, dan cukup lama, mungkin sekitar hampir setahun lah itu kita membersihkan itu dari atas. Kita bersihkan pelan-pelan, kita minta donatur dari warga sekitar, dan alhamdulillah bisa terkumpul untuk membiayai pembuatan jalan setapak ke bawah, terus pembuatan tempat mandinya, pengecorannya, pembangunan musolanya, ada tempat ganti pakaian. Itu berjalan sekitar hampir setahun. Kobak itu bisa dimanfaatkan kembali dan sangat banyak pengunjungnya karena melihat dari media sosial seperti YouTube dan lain-lain. Itu banyak orang dari jauh-jauh yang berdatangan ke lokasi tersebut. Tentunya ingin melihat apa sih ini Kobak Nyamplung gitu loh. Ya, setelah dia datang, dia rasakan mandi di situ, ya memang sangat enak gitu, sangat enak sekali. Namun setelah terjadinya musim hujan, karena di posisi di atas itu ada pohon bambu yang tidak kuat untuk menahan beban banyaknya pohon bambu, akhirnya pohon bambu itu longsor dan menimpa kembali area lokasi Kobak Nyamplung. Dan sampai sekarang saya dan teman-teman pun belum untuk memulai kembali membersihkan. Namun saya punya pemikiran bahwa ini harus kita lestarikan kembali. Jadi mudah-mudahan nanti saya dan teman-teman di sekitar Kobak Nyamplung itu mau kembali untuk melestarikan dan membersihkan Kobak Nyamplung tersebut. Pak, ini kan namanya cukup unik, Kobak Nyamplung. Mungkin bisa desin sedikit arti dari Kobak Nyamplung apa sih? Karena airnya apa? Karena ada pohonnya atau seperti apa? Ya, kenapa Kobak itu dinamain Kobak Nyamplung? Karena memang di posisi depannya itu ada pohon nyamplung yang posisinya sudah miring dari saya tahu turun ke situ itu udah miring pohon nyamplung itu. Jadi orang punya persepsi masing-masing. Kenapa itu dinamakan Kobak Nyamplung? Karena kalau buahnya jatuh ke air itu ada suaranya, plung gitu loh. Nah, itulah yang disebut Kobak Nyamplung. Tapi memang itu pohon nyamplung, itu pohon nyamplung. Oh, dari situ ya. Iya. Terus kan dari jernihnya air juga kan ada juga drama dan ini dari masyarakat juga katanya itu tempat pemandian 7 bidadari. Itu maksudnya gimana sih Pak? Apa emang masyarakat pernah melihat seperti itu dan ada Ya. 7 apa atau seperti apa? Ya, kalau saya melihat sih belum pernah ya. Mungkin yang di atas saya juga itu juga belum pernah mungkin melihat ada 7 bidadari yang mandi di situ. Tapi ya mungkin saja zaman dahulu kala Iya. ada mungkin eh, bidadari mandi di situ karena eh, Pondok Cabe ini tempat istirahatnya para pedagang yang mampir untuk beristirahat. Jadi mungkin eh, di situ dia mandi, tapi saya tidak tahu ya apakah itu bidadari atau apa. Saya tidak mengetahui hal itu. Cuman konon cerita
katanya seperti itu gitu loh. dari banyak masyarakat ya. Ya, Dan air juga biasanya kalau masyarakat ke sana dibuat cuci muka aja atau dibuat mandi atau buat yang lain juga Pak, katanya berkah juga kalau dari kita masyarakat dari air tersebut dari saking jernihnya. ya sebetulnya segala sesuatu itu datangnya dari yang kuasa ya. Mungkin ada sih, saya pernah dengar cerita juga bahwa entah orang dari mana gitu, dari bukan dari daerah Pondok Cabe Ilir ini, tapi agak jauh. Katanya dia pernah dimimpikan lagi sakit, coba kamu datang ke sana ambil air di Kobak Nyamplung gitu loh. Ya itu merupakan bentuk ikhtiar ya, tapi kan semua kembali lagi kepada yang kuasa karena memang Allah memberikan kesembuhan, tapi bukan karena air itu ya, tapi semua ini kembali lagi kepada yang kuasa. Pak, terus dan juga tadi tapi dari mungkin dari kita uniknya tadi itu namanya tempat tersebut mungkin ada nggak pada tempat orang dulu atau sampai sekarang mungkin kayak tempat tersebut kayak istilahnya bahasanya dalam tanda kutip ada penunggunya seperti air itu tetap ada atau seperti apa atau dan kalaupun ada bentuknya seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya semua tempat itu ada penunggunya ya, semua tempat ada penunggunya. Memang pernah waktu itu ada datang paranormal yang kebetulan saya juga dipanggil ke situ. Waktu itu malam-malam ya. Dia melihat bahwa di situ ada penunggunya eh, berbentuk ular. Jadi konon cerita memang orang-orang banyak cerita bahwa di situ tuh ada penunggunya eh, ular ya. Dan jadi orang-orang di sini juga kalau kita lagi kerja bakti membersihkan itu kita juga nggak berani untuk membunuh ular gitu loh. Ya tentunya karena dia juga makhluk hidup, jadi kita biarkan aja dia hidup di tempatnya. Yang penting kita nggak mengganggu dia, dia juga nggak mengganggu kita. Gitu saya. Berarti istilahnya dari istilahnya bahasanya kalau penunggu tersebut ular seperti apa sih Pak yang kalau divisualkan istilahnya di daerah pohon itu atau di daerah air tersebut? Eh, yang setahu saya diceritakan oleh paranormal itu dia ularnya posisinya berada dari musola ke arah sisi kiri kalau kita menghadap ke kolamnya ya, bukan berada di pohon nyamplungnya menurut paranormal yang pernah datang ke situ gitu loh. Jadi saya juga diundang ke situ untuk menemani karena kebetulan itu masuk pasos pasumnya komplek kami, jadi saya diundang ke situ untuk mendampingi mereka. Konon cerita seperti itu. Kalau besarnya mungkin Pak, kalau divisualkan seperti apa? Mungkin sebesar dari melingkari pohon tersebut atau di pinggir hanya di pinggiran aja? Dia di pinggiran aja, tapi bentuk bentuk ularnya cukup besar menurutnya seperti itu. Betul-betul. Iya. Pak, kalau Bapak kan bisa dikatakan sebagai yang punya tersebut tempat tersebut yang pengelola istilahnya. Pernah nggak ada dalam ada suatu hari kejadian mungkin pas Bapak di Sulawesi sendiri atau apa terjadi hal-hal kayak bahasa dalam ininya hal goib atau seperti apa mungkin dari daerah situ? Saya pribadi selama saya sering berkunjung ke kobak tersebut, saya tidak pernah merasakan terjadi sesuatu terhadap diri saya. Tapi cerita dari orang-orang katanya ya memang ada gitu loh, ada sosok berbentuk sosok manusia atau apa gitu loh, tapi mereka juga tidak mengganggu gitu loh. Dia posisinya dekat-dekat musola gitu, dekat musola di posisi atas musola. Berdiri Ya. terus cowok apa cewek kalau divisualkan? eh Cowok ya, cowok. Jadi memang namanya tempat yang tempat seperti itu kan tentunya ada penunggu ya. Ya contohnya kayak di perumahan atau di rumah-rumah aja pasti ada
penunggunya gitu loh. Cuma kan kalau selagi kita tidak usil terhadap mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau kobaknya sendiri nih mungkin di berkisar umurnya sampai sekarang udah umur berapa ratus tahun Pak, kalau kisarannya? Eh, Kemungkinan di atas 150 ya, 150 tahun gitu loh. Hmm. Karena orang-orang yang sudah meninggal yang sampai saat ini umurnya udah 100 lebih itu sudah ada gitu loh. Jadi mungkin sekitar 150 tahun ke atas tuh Hmm. adanya mata air tersebut. Pak biasa kalau orang kalau sebenarnya pada waktu rame-ramenya kalau orang situ biasanya eh, dalam arti dan pikiran dari masyarakat air tersebut biasanya mereka buat apa? Buat cuci muka, maksudnya mereka mikirnya biar awet muda atau apa atau eh, dari sakit sembuh dari sakit atau apa aja lah selain itu Pak. Iya, iya banyak sih orang yang hanya cuci muka, tapi ada juga yang mandi. Tapi saya juga menyampaikan ke orang-orang yang datang bahwa jangan kita datang ke situ bukan karena percaya terhadap yang ada di situ gitu loh. Mungkin minum air itu bisa menyembuhkan, itu saya nggak mau seperti itu. Jadi kita menyampaikan bahwa silakan mandi, yang penting tidak mengotori tempat itu. Kalau memang ibu minum air itu sembuh itu karena yang kuasa gitu loh. Jadi bukan karena air itu gitu loh. Pak kalau apa namanya orang mandi biasanya itu di situ kan cuma pakai gayung tuh. Ya. Kenapa di situ ada tulisan tidak boleh masuknya masuk ke dalam itu nyemplung ke dalam? Iya. Apakah ada karena aturan apa Pak? Kenapa kita tidak membolehkan orang mandi nyebur ke kolamnya ya? Karena kan air itu dimanfaatkan untuk konsumsi warga sekitar juga dan untuk mandi. Kalau orang mandi nyemplung itu kan otomatis jadi jorok dan Nah, kotor gitu loh. Jadi kita sarankan mandi pakai gayung karena kita juga siapkan gayung di situ agar airnya tetap bersih. Jadi untuk dikonsumsi bawa pulang oleh pengunjung pun tidak masalah gitu loh.